hari Sabtu, dan saya mendatangkan Pak Dr. Muhammad Yaumi, MA di sini. Itu juga membutuhkan komunikasi yang intens karena beliau ini sering tidak berada di tempat. Dalam kaitan dengan isu-isu, ada menyebutnya isu-isu pendidikan kontemporer, tapi ada juga menyebutnya isu-isu kontemporer pendidikan. Tinggal tergantung mana. Kalau di sini itu mengakomodasi isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Di tempat lain itu isu-isu pendidikan Islam kontemporer. Isu-isu kontemporer itu kalau kontemporernya diutamakan berarti didahulukan, berarti kontemporer itu yang ditekankan. Ya. Kalau isu-isu pendidikan Islam, maka pendidikan Islamnya yang ditekankan. Isu-isu pendidikan Islam yang ditekankan. Kira-kira begitu memahaminya. Nah, ini sekarang ini ada di belakang itu kawan yang memegang Handycam, sebuah teknologi yang berada di tengah-tengah kita. Karena kelas ini menjadi objek dari penelitian juga yang sedang saya dan Pak Yaumi lakukan. Ya. Ini namanya ada di kontrak perkuliahan yang sudah dibagikan itu. Inilah orangnya. Mestinya beliau itu tidak akan ke sini. Tetapi karena mata kuliah ini ketika dirancang pertama kali, embrionya dan beberapa hal yang penting itu beliau yang lakukan, sehingga dengan aturan pemerintah yang menidakbolehkan pembukaan kelas jauh. Jadi kelas jauh itu tidak boleh menurut undang-undang. Kalau toh ada, itu orang boleh melanjutkan pendidikannya itu paling tinggi 60 km dari tempat di mana dia berada. Semakin kacau lagi. Setelah itu kawan-kawan yang kuliah itu juga harus memiliki izin belajar. Ya, itu ada 3. Ada izin belajar, ada keterangan belajar, ada tugas belajar. Semuanya itu isu-isu kontemporer yang perlu kita tahu bagaimana ini. Nah, kegalauan ini kemudian menginspirasi saya dengan Pak Yaumi. Beliau ini ketika di Amerika dulu memang menggeluti bidang distance learning, dan ketika mengambil doktor di UNJ itu mengambil spesifikasi TP, teknologi pendidikan. Jadi beliau betul-betul piawai dan pakar di bidang ini. Sudah ada sejumlah bukunya yang terbit. Ada paling tidak yang saya lihat itu ada 4 atau 5, dan masih ada juga 7 bukunya yang akan menyusul di ini. Sehingga orang seperti ini kalau meninggal cepat itu kita merasa sangat sedih kalau itu. Iya, karena ada banyak sekali ide-ide besar yang yang akan dikeluarkan, dan kami karena sama-sama pendidikan itu paham betul teori-teori. Misalnya ya, saya dengan Pak Yaumi selalu berpandangan bahwa satu kepala dalam diri pendidikan itu tidak lebih baik dari 2 atau 3 kepala. Sehingga 3 kepala atau 4 kepala itu jauh lebih baik daripada 1 kepala. Kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu sendiri, egoismenya dia tonjolkan, dia tidak akan jadi besar. Orang yang besar itu jika dia dikelilingi oleh banyak orang. Itulah sebabnya Peter M. Seng dalam bukunya The Fifth Discipline itu selalu mengandalkan istilah kolaborasi, ya. Ada kolaborasi. Jadi selalu orang itu berkolaborasi. Nah, karena itu
dalam pembelajaran ini coba kita arrange apa yang dihalalkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang, yang boleh itu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, kawan-kawan ini kan bukan pembelajaran jarak jauh, bukan pembelajaran jarak jauh. Kawan-kawan ini murni mahasiswa pasca sarjana paling Palopo. Jadi bukan lagi program pasca sarjana ya, mahasiswa pasca sarjana. Itu juga isu baru, bahwa ternyata tidak ada lagi itu program pasca sarjana, PPS itu tidak ada, yang ada pasca sarjana. Ya kan, ini kita isu-isu kontemporer pendidikan ya, jadi hampir semua yang saya ucapkan itu perkembangan baru yang butuh penjelasan mengapa seperti itu. Nah, yang diakomodasi oleh undang-undang itu adalah distant learning, bukan distant class. Nah, kalau Anda tanya, apa cirinya itu distant class? Distant class itu misalnya ibu ini ya, Bu, masuk ya di perguruan tinggi saya, pasca sarjana di situ, ambil program magister. Saya menyebutnya program magister dan saya menghindari penyebutan S1, S2, S3. Mengapa? Karena dalam undang-undang itu tidak disebutkan. Menurut undang-undang, yang benar itu adalah program diploma, program sarjana, program magister, program spesialis, kemudian program doktor. Ada lagi satu program, saya lupa itunya. Jadi kawan-kawan yang kalau ciri daripada distant class itu, jadi ibu masuk di perguruan tinggi ini ya, lalu cukup ibu bayar 22,5 juta dan sudah termasuk tesis di situ. Jadi dia pasang itu namanya Dr. Haji Muhammad Yaumi Embung MA. Lalu orangnya tidak pernah Anda lihat. Lalu kemudian yang masuk di situ ya mereka juga yang gelarnya itu baru SPDI atau apalah begitu, orang menyebutnya baru S1. Sementara undang-undang kan melarang S1 tidak boleh diajar oleh S1. Jadi orang yang sedang kuliah di program sarjana tidak boleh diajar oleh program sarjana juga. Dengan begitu maka yang kuliah di program sarjana harus diajar oleh program magister. Oleh magister. Lalu yang di program magister harus diajar oleh dokter. Dan di program dokter harus diajar oleh dokter yang expert di bidang itu atau dokter yang profesor dan juga expert. Expert itu ahli, pakar di bidangnya begitu loh. Jadi ada persyaratan yang harus kita penuhi. Tidak bisa semena-mena atau sebegitu saja kita melakukan itu. Sedangkan PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu akan dijelaskan oleh Pak yang terhormat Dr. Yaumi sebentar. Dan itu selalu dihubungkan dengan teknologi. Selalu berhubungan dengan teknologi. Tapi tidak mesti teknologinya itu komputer. Itu. Bisa jadi kan, misalnya pembelajaran jarak jauh itu menggunakan pos. Pos itu kan ada prasarana yang digunakan di situ kan. Misalnya dia menggunakan pengiriman. Agar cepat pengiriman itu maka harus menggunakan teknologi apa? Teknologi pesawat. Toh? Kalau ada lebih cepat dari pesawat terbang, ya gunakan Concorde. Pesawat terbang juga itu. Tapi yang paling cepat sekali bahan-bahan itu yang begitu Anda kirim dan beberapa detik kemudian sampai itu melalui teknologi, ya bisa email, bisa SMS, bisa WeChat, bisa Line, bisa banyak sekali teknologi yang begitu Anda online semua bisa muncul di situ. Nah itu kira-kira sehingga kelas ini saya berusaha untuk sedapat mungkin meminta waktunya Pak Dr. Yaumi untuk bersama-sama dengan kawan-kawan. Selanjutnya saya meminta kepada Pak Yaumi untuk
menjelaskan slide ini sebetulnya tidak terlalu banyak dan hal-hal lain. Bapak dan Ibu bisa ambil ini slide-nya.